Mbak Rara, pawang hujan atau pawang hati? Pawang hati plus pawang hujan. Satu saja. Pawang hati, Bu. Rambut dikepang atau rambut gerai? Dikepang. Pertanyaan terakhir. Anda mau keliling dunia atau 5 miliar secara cuma-cuma? 5 miliar cuma-cuma. Amin. Amin. Selamat datang di Grace Tahir Show, where everybody is welcome. Anda mungkin pernah dengar kata-kata pawang hujan. Mungkin seorang merasa ini ada suatu hal yang mistis, suatu hal yang aneh, yang kayaknya nggak mungkin bisa dikerjakan. Tetapi sebetulnya hal ini, bahkan pekerjaan ini, banyak dicari-cari di Indonesia. Karena membantu pekerjaan infrastruktur dan juga eventnya bisa lebih kondusif. Seorang agamis mungkin merasa ini ada bertentangan dengan keagamaan mereka Tuhan. Dan seorang yang scientist mungkin merasa ini tidak ada science-based fact-nya. Jadi sebetulnya seorang pawang hujan itu sebetulnya hoax atau fakta. Yuk kita langsung welcome saja yuk. Mbak Rara Wulandari, seorang pawang hujan. Harus begitu ya? Iya, karena memang ini yang saya pakai di Mandalika, Ibu. Biasanya kalau itu tepuk tangan harus digituin juga? Ya biar seru. Oh gitu. Jadi Anda punya apa? Iya. Audience track. Pawang hujan sebenarnya pawang hati, Bu. Pawang hati. Pawang oh. hati. Yeay. Jadi kan supaya kalau ada event itu kan sedia payung sebelum hujan. Jadi sedia pawang sebelum event. Jadi eventnya lebih happy lah, lebih tenang. Nah ini heboh ya, Mbak Rara kan terkenal di Mandalika. Tetapi kemarin ini baru sepersen ini saja, Anda juga tiba-tiba jadi go internasional. Ya, berada di bersyukur. MotoGP Portugal. Ya, satu acara yang sangat bergengsi di international level. Iya. Gimana sih katanya tiba-tiba ke sana ya, Mbak? Jadi kan habis MotoGP Mandalika itu kan MotoGP kan tetap terus berputar, ya kan? Sampai terakhir nanti di kalau nggak salah di Venesia. Nah itu Rara itu di-mention oleh Mbak Niki Kovac. Jadi Niki Kovac itu adalah fotografer dari MotoGP. Nah waktu itu kan MotoGP itu kan biasanya 3 hari. Yang hari terakhir itu hari Minggu tanggal 24 April. Nah sebelumnya itu hujan. Jadi Mbak Niki Kovac itu mention di Twitter, Rara, Raden Roro Istiati, where are you? Yeah. We need you at AIA Portugal, kayak gitu. Ya terus saya jawab waktu itu di Instagram. Habis itu terus saya jawab di DM langsung. Dan juga ada beberapa teman dari yang wartawan yang lagi di sana di Portugal itu cerita kalau hujan kayak gitu. Ya karena memang ada penawaran Rara untuk ke luar negeri kan. Tapi waktu itu saya memilih untuk membantu program Bapak Jokowi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Itu Rara stay 7 hari di kontainer Ibu. Untuk pekerjaan tersebut. Kawal yang supaya yang mudik jadi arus balik. Nah waktu itu akhirnya saya via virtual di Portugal itu. Virtualnya itu ya dikirimin lokasi, dikirimin awan kayak gitu. Jadi ketika virtual itu masih tetap efektif juga walaupun virtual? It works. It works? Iya, it works. So it didn't rain? Nggak hujan? Nggak hujan dan waktu itu saya memprediksi Fabio Quartararo itu akan naik podium dan dia juara 1. Wait, sorry. Anda terkenal sebagai seorang pawang hujan, tapi Anda bisa memprediksi juga kemenangan seseorang? Iya, karena Rara kan hobi meramal. Namanya kan kalau Rara ini indigo, jadi dapat blessing dari Tuhan untuk melihat yang masa depan, membaca yang sebelumnya kayak gitu. Okay. Tetapi saya selalu mengatakan kalau diri saya namanya Tuhan itu yang maha kuasa, Rara itu bisa juga meleset kayak gitu. Karena kelanjutannya yang paling terdekat itu MotoGP Spanyol, saya itu memprediksi akan wet atau basah, tapi satu jam sebelumnya itu teman-teman wartawan yang ngeliput di sana itu pada chat, jangan hujan Mbak Rara, jangan hujan. Terus aku jawabnya, aku udah terlanjur posting hujan. Terus nanti kalau ini nggak enak. Tapi terus mereka bilang,
ya kalau di sini hujan kita nggak enak liputnya. Terus aku jawabnya ya sudah kita via virtual silahkan kirimin foto di Spanyol gitu kan. Nah akhirnya cerah. Terus waktu yang di Spanyol itu Rara memprediksi yang naik podium itu adalah Alex Espargaro. And it happens, it works. Wow. Seorang penghujan itu memprediksi akan terjadi atau bisa merubah outcome-nya? Bisa merubah, tapi saya juga bisa, maaf Ibu, tidak bermaksud sombong, tapi saya bisa baca bau awan. Jadi awan itu ada yang lembab, ada yang kayak basah, kayak gitu kan. Terus kalau mau hujan itu biasanya netes di tangan saya. Gitu? Iya. Oh. Jadi udah ada sign, karena Rara kan memang meditasi. Kalau gitu kenapa kita perlu aplikasi weather di handphone kita? Saya perlu. Kamu bikin aplikasi sendiri aja. Iya mungkin suatu saat. Nah itu ide bagus tuh, Ibu. Ide bagus dari Ibu. Oke. Kalau saya masih perlu karena Rara itu kan ketika diminta jadi pawang hujan, saya biasanya berdoanya itu efektifnya itu pagi harinya. Subuhnya saya udah berdoa. Kalau di Mandalika saya itu 20 jam saya melek. 4 jam saya tidur, 3 jam saya tidur. Nah itu saya ngeliat dulu BMKG Bu. Iya. Jadi kan nanti hujannya tuh mau digeser ke daerah mana. Ada yang enak juga berarti ya. Iya, jadi tetap ada perlu kolaborasi dengan BMKG. Oke, Anda bilang Anda bisa mengubah outcome daripada cuaca. Oke. Tadi Anda juga bilang Anda peramal. Ya. Apakah Anda bisa mengubah masa depan seseorang? Masa depan seseorang itu yang mengubah itu sebenarnya diri sendiri kan. Dari sikap, dari karakternya, kayak gitu. Tetapi kalau kita sudah tahu kayak masa depannya, oh ini bagus, kayak contoh jodoh nih, kamu kalau sama ini nggak cocok, kalau dijalanin bakalan sedih. Tapi kalau kamu mau menjalani, ya berarti ada tips-tipsnya. Semacam kayak gitu. Jadi orang datang ke Anda untuk juga meramal tersebut. Baca tarot. Baca apa? Baca tangan? Baca muka? Ya baca tarot, garis tangan sedikit-sedikit. Gitu. I see, gitu. Interesting. Oke, sekarang go back to MotoGP Portugal ya. Tadi kan dikatakan bahwa ada populer sekali, internasional, di cover sama media-media internasional juga. Iya. Bagaimana sih perasaan kamu ketika, wah kok masuknya di internasional, saya pikir cuma Mandalika, tau-taunya sampai level di dunia itu? Bersyukur Ibu, bersyukur. Karena memang Rara kan jadi pawang hujan ini sebenarnya adalah cita-cita dari kecil dulu. Jadi dari usia kecil, dari 9 tahun saya mulai praktek, terus Rara itu sempat ada momen ketika aku nggak mau jadi pawang hujan. Kayaknya capek banget ngelihat awan segala macam. Tapi terus ada cita-cita, ada bahasa kalau dapat blessing dari Tuhan, maka Allah Tuhan Maha Kuasa itu kan baik banget sama Rara. Jadi kita tuh harus menyebar kebaikan dan nggak ada salahnya kebaikan itu dilihat oleh semua orang. Gitu. Jadi ya bahagia. Ketika orang Indonesia aja bisa menyinyir kamu. Iya banyak banget. Kalau orang internasional gimana? International response? Kalau di Mandalika terutama itu saya dikasih tahu mereka semua sesudah habis event Mandalika itu kan banyak bule-bule yang WA, ya kan chat, mereka itu happy banget. Jadi yang maksudnya di Portugal ini kan banyak orang luar negeri banyak kan? Oke, kalau yang di Portugal itu juga sama, karena habis dari Portugal kan banyak berita-berita itu, ya saya happy banget. Mereka nggak nyinyir ya orang internasional? Enggak, mereka malah bilang kita akan ketemu kembali. Okay. Terus justru Rara juga, mereka bilang kalau Rara mau nonton MotoGP, mereka akan minta waktu untuk wawancara gitu. Mbak Rara, saya curious ya, saya pengen tahu. Saya pernah dengar nih ya, tapi kamu boleh koreksi saya kalau saya salah. Iya baik. Katanya kalau seorang punya keahlian seperti Anda, satu gift dari Tuhan, katanya Anda itu bisa terganggu diri kamu. Oh ya, ada yang merasa kayak ibarat kata terganggu emosinya. Kayak tumbal balik ke kamu. Iya, ada juga. Itu terjadi pada kamu? Kalau bahasanya saya ini mempersiapkan diri. Jadi semua orang itu kan usia. Kalau di Bali ada istilah indigo itu melik. Atau dia itu mendapat energi kekuatan Tuhan. Jadi kan Rara itu belajar spiritual untuk jadi pawang hujan. Kalau di Bali itu istilahnya adalah tukang terang. Itu di Puri Agung Satria. Puri Agung Satria itu dulu tempat Ibu Mega juga tinggal di situ. Jadi efeknya adalah umur pendek. Kamu gak takut? Saya bersyukur. Jadi sepanjang, jadi gini, ini mau nangis nih Bu Kris. Jadi
saya kan buka lontar, terus setiap hari itu kan saya baca tarot. Saya tuh udah tahu range usia saya berapa. Terus saya ngomong sama diri saya kan single parent. Aku ngomong sama anakku, saya udah persiapkan asuransi buat kamu. Terus mami umurnya tidak panjang, tapi Rara itu pengen dikenal sebagai pawang hujan untuk mengawal berbagai macam event kenegaraan. Jadi supaya energi indigo ini ada kenangan. Jadi saya juga ngomong sama bos saya kan, Pak Erik, tim, menteri-menteri yang lain, ya umur saya tidak panjang tapi saya pengen dikenang di Indonesia mempergunakan kekuatan ini. Jadi ya waktu saya mau gabung dengan Mandalika, saya udah bilang aku nggak akan doakan sirkuit tapi semuanya. Itu Rara itu melek 20 jam, 3 jam itu saya tidur. Ya yang 1 jam itu tidur ayam lah, karena setiap pagi itu saya harus melihat orang-orang itu berdoa. Jadi Rara ini disupport doa oleh banyak orang, teman-teman yang di Mandalika itu kan tidak hanya di sirkuit saja. Jadi mereka itu kan ngerjain bikin taman, ada yang bikin gapura, pengecoran, terus bikin lahan parkir. Jadi mereka setiap pagi itu kirim, ada yang muslim tuh sholat subuh, doa novena, terus ada yang Buddhis juga mantra kayak gitu. Boleh jadi tahu nggak Mbak Rara, Anda bilang umur Anda tidak panjang. Ya jadi ada berapa? Ya saya masih muda, saya masih 39 ya, mungkin masih ada beberapa era presiden lagi yang masih bisa saya handle lah kayak, tapi kan saya tidak tahu karena entah maju dan mundurnya seperti itu. Apakah misalnya lebih banyak Anda mengerjakan hal-hal beginian, lebih kependek umurnya atau nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya, hanya ketika kita menggunakan kekuatan energi indigo yang super ya. Kalau di Amerika itu kan banyak superhero ya, Avengers segala macam. Nah mungkin Rara ini superhero ala Indonesia, tinggal ya kalau kekuatannya dipakai terus-terus kan otomatis tubuh fisiknya kan bisa capek. I see. Gitu. Oke, Mbak Rara, Anda ada terkenal di internasional, ada terkenal di Indonesia. Apa sih satu warisan yang Anda pengen tinggalkan? Tadi Anda katakan ya, pengen tinggalkan kepada ya everybody. Iya kan Gajah Mati kan menghilang warisannya kan belalai ya kan. Kalau manusia itu nama baik. Nggak apa-apa sih banyak yang negatif sama Rara, tapi ketika saya kan ini kan turun temurun. Bude saya itu dulu mengabdi sama Ibu Tin. Tapi Bude itu sering ngajarin ke Rara tidak punya pilihan, karena begitu membantu presiden ya presidennya otomatis itu aja, paham Ibu. Jadi 30 tahun itu kan mengabdi sama Ibu Tin dan Pak Harto. Nah sedangkan Rara itu dulu waktu muda tidak mau tirakatan. Akhirnya tirakatan. Apa itu? Tirakatan tuh kayak kita berdoa, meditasi di alam bebas, terus channeling. Ya Rara kan ke ini kan Semar, leluhur, terus Rara sering ke Imogiri, ke yang Sultan Agung dan daerah-daerah lain, nah kayak gitu. Nah Bude saya tuh waktu itu berpesan, kamu tuh harus mendoakan pemimpin yang baik buat Indonesia. Jadi waktu saya single parent itu, jadi saya kayak ngerasa kenangan termanis adalah ketika ya nanti kalau Ibu Grace dan teman-teman semua yang di Indonesia, followersnya Ibu Grace ke Mandalika ingat Rara. Ke mau mudik, oh inget Rara, kayak gitu. Banjir inget Rara, evakuasi juga inget Rara. Jadi evakuasi penting ya. Ya saya evakuasi itu waktu 2014 saya membantu evakuasi Air Asia. Nah waktu itu saya minta virtual sama tim Basarnas Pusat. Nah dihubungkan secara kalau 2014 belum Zoom ya, kita masih kayak telepon kayak gitu. Nah akhirnya itu saya ketemu Pak Agus Haryono. Nah itu di operasional. Terus aku jawabnya Pangkalan Bun. Jawabnya gini waktu itu, kita udah bikin di Bangka Belitung. Terus gimana Mbak Rara? Aku bilang boleh percaya boleh enggak. Yang penting Bapak sekarang berdoa supaya ketemu. Karena nanti mayat itu akan mumbul sendiri.
Terus mereka tuh kaget, Mbak nggak mungkin Mbak, karena kalau mayat mumbul sendiri kan itu kan apa ya di bawah gitu kan. Nah tapi akhirnya saya cuman bilang ke mereka, silahkan sholat kalau bahasanya itu sholat gaib ya. Jadi kan mereka berdoa di sana dari Belitung, terus kontak yang Basarnas Kalimantan, ketemu di situ ibunya. Itu nggak bertentangan dengan Anda punya keagamaan apapun itu juga? Oke, saya ini kan KTP-nya aliran kepercayaan. Saya lebih ke kejawen, lebih menghargai alam semesta, meyakini bahwa Tuhan itu ada, Allah Tuhan yang ada. Itu tapi saya tidak mengkotakkan diri pakai baju agama. Gitu. Oke, jadi tidak bertentangan lah intinya. Enggak, gitu. karena kan malah kesinambungan. Bahasa saya kan kasih sayang. Oke. Yang hidup itu disayangi, yang sudah meninggal itu juga disayangi. Oke, Mbak Rara, tadi Anda bilang masalah AirAsia ya. Ada satu misteri di aviasi ini, aviation yang sampai sekarang belum ketahuan ya, itu adalah Malaysia Airlines. Di mana itu lokasinya? Saya belum tracking Ibu, karena kalau itu kan harus meditasi dulu. Harus doa dulu. Nggak ada orang cari Anda untuk hal ini? Belum ada yang kontak. Kalau yang terakhir itu Nanggala. Saya nyari Nanggala. Saya bantu nyari Nanggala. Dan itu saya nangis Ibu, Nanggala itu saya nangis banget. Kenapa? Karena kan gini, kalau AirAsia itu kan saya bisa fokus, stay, kawal kan. Rara tuh diem kayak gitu. Terus yang Lion Air, yang di Kerawang itu, saya sempat ngomong sama teman-teman, jangan menyelam, teman-teman Basarnas itu jangan nyelam sesudah jam 18.30 kayak gitu. Tapi ada yang nyelam sampai jam 19, nah itu meninggal satu. Kalau Sriwijaya Air, saya datang ke lokasi, waktu itu kecelakaan tanggal 9, saya bilang 3 hari sesudah kecelakaan nanti akan ditemukan black box-nya. Nah saya janji akan datang saat evakuasi hari ke-12. Nah waktu Nanggala itu Rara sedang melayani Ibu Grace untuk pawang hujan event vaksin. Jadi Rara itu waktu pandemi itu sempat marah sebenarnya. Saya nggak mau ikut event-event sampai akhirnya 7 bulan pandemi saya bergabung itu diajak Zoom. Jadi saya belajar tentang pekodean vaksin, saya belajar tentang distribusi vaksin. Vaksin ke Indonesia itu Rara dikontak. Untuk landing segala macam. Nah itu kan komitmen saya 2020, 2021 itu harus selesai. Nah pas Nanggala kecelakaan itu kan 2021 saya nggak bisa pergi ke lokasi. Karena ya, tadi efektivitasnya kalau kita ngobrol dengan arwah itu kan ada banyak pesan-pesan dari mereka. Karena waktu itu saya baca tarot, simbolnya itu death. Dan mereka itu udah pasrah. Kalau bahasa kita tuh eternal patrol. Anda bisa nggak sih prediksi pesawat terbang ini bakal terjadi apa gitu? Bisa. Nah kalau misalnya Anda ada that power, kenapa Anda nggak membantu aviation atau jadi gini, Ibu, transportasi? Saya punya konten YouTube. Terkadang kita punya gift itu tidak untuk show off. Bukan show untuk menyelamatkan jiwa kan? Iya menyelamatkan jiwa, tapi kan kembali lagi kan saya sering bikin konten YouTube. Nanti akan ada kecelakaan, hati-hati, saya cuma ngomong kayak gitu. Tetapi kalau terus-terus saya bikin prediksi saya kurang senang sih sebenarnya. Tapi saya tanya begini agak, sekali lagi saya pengen Karena gini, sometimes saya itu kan merasa aku hanya manusia, aku bukan Tuhan. Jadi kayak kita nikmatin aja hidup jadi manusia gitu Ibu, dengan sedikit gift gitu. Anda seseorang bisa tahu nggak dia umur? Ya saya bisa baca sedikit. Serius? Iya saya bisa baca sedikit. Saya nggak mau kamu kasih tahu saya ya? Iya jangan. Tapi aslinya Anda lihat saya kan bisa tahu umur saya berapa? Kira-kira range-nya. Sekarang Ibu kan baru 45, masih panjang lah ya. No, I'm just saying, maksudnya Anda bisa melihat dengan demikian? Iya bisa. Amin, tapi amin tadi udah panjang, amin. Amin. Tapi sorry ya, tapi setahu saya ini pawang-pawang ini sudah dipakai untuk acara-acara pernikahan juga. Iya, memang pernikahannya itu dari orang biasa sampai anak-anak pejabat. Nah, kalau pas Mas Gibran itu tidak boleh ada publikasi sama sekali. Nah, kalau Mbak Kahiyang itu saya memang diminta. Nah, kalau pas Mbak Kahiyang itu seru Ibu, karena
kan nikahnya 2 kali yang di Solo. Yang di Solo itu saya bantu bersama pawang hujan lokal yang lain. Nah, terus yang waktu di Medan saya nggak mau karena waktu itu Rara sedang, kalau bahasa saya dapat channeling telepati dari Bali. Gunung Agung itu baru bergerak. Jadi saya memilih di Bali. Nah, waktu itu kenapa kok nggak mau? Karena kan ya IO-nya itu yang minta Rara supaya ke Medan gitu kan. Karena aku jawabnya besok bandara Bali itu udah mau ditutup. Sekarang aku di sini dulu. Nah, itu saya udah ngasih tahu, Bu. Saya nggak bikin konten tapi saya ngobrol sama sel pribadi ya. Sama yang di bandara. Besok akan ada terjadi seperti ini. Jadi terus mereka itu persiapan. Bukan bahkan nih, saya nggak boleh. Jadi di Bali itu saya koordinasinya dengan BPBD, dengan Basarnas, dan juga jadi gini, dengan saya jadi peramal tarot, saya kenal dengan bupati, saya kenal dengan wali kota. Jadi saya secara WA, ini akan terjadi ini akan terjadi longsor, ini akan terjadi itu, seperti itu. Karena kalau saya memprediksi, mungkin suatu saat akan aku bikin konten ide dari Ibu. Jangan sampai orang kayak khawatir kayak gitu, deg-deg kayak gitu kan. Karena kan ada 2 sisi, itu bisa kejadian, bisa tidak. Ketika orang lihat ramalan, mereka khawatir, itu justru kejadian. Kalau ketika mereka ngelihat ramalan cuek, mungkin nggak terjadi. Berapa sih Anda punya efektivitas terbukti benarnya? Berapa persen? Saya bisa bilang 80%. Melesetnya bisa 20% selama ini. Saya balik lagi ya, kok kamu tahu umur saya dan nama tahu dari mana ya? Kamu Google ya? Saya Google lagi. Oke, itu kamu lihat muka saya bukan ya? Iya, Google. Karena kan kakak saya maka saya. Saya bukan ya? Cuman ya itu ya Bu, saya kan merasakan gini, saya sudah punya saudara, saya jawab umur kamu tuh segini. Terus ternyata itu kejadian, yang sedih itu saya. Yang sedih itu saya, gitu loh. Oh, kok ternyata aku bisa baca umur dia segini, dia nggak percaya segala macam. Nah, terus akhirnya saya meditasi, saya udah tahu usia umur saya. Jadi ketika saya udah tahu usia umur saya segitu, terus saya jitukan ke orang, gimana perasaan orang itu. Jadi saya punya empati. Oh ya sudah, yang penting Rara nanti akan dikenang kalau orang ke bandara, ke Halim ingat Rara, ke Mandalika ingat Rara, kampanye Pilpres ingat Rara. Oke. Jadi Anda bisa nggak prediksi siapa selanjutnya presiden kita di Indonesia? Ya sudah Pak. Bisa? Ya pokoknya cowok. Ya kok. Terus jangan. Ini boleh bisikin saya nggak? Iya cowok. Boleh bisikin saya nggak? Ya boleh nih Bu. Boleh, bisikin boleh. Coba sini. Aduh. Tutup saya punya speaker. Ya Pak. Hah? Udah. Apa nggak kedengaran? Apa sesat apa nggak kedengaran? Udah Bu. Udah Pak, tutup ini. Gitu. Iya. Oh gitu. Oke, Nara, kalau kamu bisa meramal segala hal, kenapa kamu nggak pakai untuk keuntungan finansial kamu? Contohnya nih, judi, kalau di Amerika ya kuda lah, Saya trading Ibu, saya trading. Ada, itu bisa meramal juga? Bisa. Waduh teman-teman, ini dia. Ini saya jujur. Menurut saya Mbak Rara kayaknya harus bikin itu aplikasi yang bisa memprediksi hawa, prediksi kripto, prediksi saham. Mungkin Anda perlu loh. Iya, mungkin pasti bakal belajar. Jadi makanya pawang hujan ini hobi dan pengabdian. Jadi sometimes ada event itu saya nggak mau karena saya ada trading ini. Oke. Kayak gitu. Bahkan juga ya kadang kalau bahasa saya negara memanggil ya Bu. Okay. Negara memanggil untuk event di Mandalika, negara memanggil untuk ya kayak kemarin kan BUMN. Berbakti ya? Iya berbakti. Kalau ada uang bonus ya karena memang saya kan harus menabung. Sure. Jadi gini, ketika seseorang itu sudah tahu usianya sampai berapa, kamu mau bikin pemakaman yang seperti apa? Karena kan kalau kita mau pemakaman yang indah kan ngerti. Ratusan juta juga kan. Miliaran sekarang mahal. Iya makanya, jadi kamu mau dimakamkan seperti apa, terus keluarga kamu nanti ditinggalkan bagaimana, nah itu saya butuh uang. Oke, jadi saya iseng nih sekarang, apa nih Anda punya rekomendasi stok, saham?
Kalau masih itu kan tetap up and down ya Bu. Kalau saya sih tetap pakai Bitcoin sekarang masih turun, VRA, Ethereum. Jadi Anda percaya dengan kripto semua kayak begini? Iya, saya senang itu Wah, buat teman-teman tabungan. itu dia, update penting banget. Tapi gini ya Bu, saya itu trading bukan saya tidak mau berbagi ilmu, karena kan kita sudah tahu up and down-nya kan cepat. Oh, jadi harus cepat momennya waktu tersebut. Jadi ya? saya lebih ke privacy ya, mungkin sure. orang-orang terdekat saya aja yang ngintip Mbak hari ini apa, bagaimana kayak gitu. Saya perlu nomor teleponnya Mbak Rara di sini Oh ya. boleh Bu. Oke, Mbak Rara, ini ada pertanyaan terakhir ya Mbak Rara ya. Ada nggak satu hal yang bisa memberhentikan kamu punya power and gift ini? Kesombongan. Oh, itu bisa langsung hilang? Iya, karena kan kalau waktu di Mandalika itu kalau saya kesel dengan orang terus saya jumawa itu nggak manjur. Jadi saya itu harus punya kasih sayang. Jadi Bu kemarin mungkin tahu dapurnya begitu, kan ini kan ada ID card ya. Iya. Kan waktu itu harusnya kan ID card 2. Iya. Nah saya nggak dikasih ID card yang satu lagi, ini ID card dari MGPA. Saya tuh bilang sama security-nya Dorna, Mister, kalau saya tidak masuk nanti akan hujan. Dan itu kejadian, itu kan kesombongan saya. Oke. Terus akhirnya saya selesaikan di luar nggak bisa. Jadi kan saya kemakan omongan saya sendiri. Iya. Tapi ini barang-barang kamu semua ya Dini ya, ada cabai, ada bawang, ada cabai bawang. api. Iya, karena kan ini kan kan kamu pernah supaya bilang, gampang. oh ya saya nggak bisa pegang hiyo, sorry, Gitu. saya Kristen Iya, nggak pegang oke. hiyo. Gitu kan. Iya. Terus yang ini penting ada ini loh, boleh? Saya Boleh, ini buat meditasi. Ini pas saya ke Nepal iya. ada ini juga dijual betulnya. Iya. Ini dan bisa mahal-mahal harga ini kayak begini, tergantung bahannya ya. Tergantung bahannya. Teman-teman, saya sebagai seorang Nasrani kan bilang ya. Iya, Nasrani. Sebagai seorang Nasrani, ya jujur pas saya mau ketemu Anda, pasti banyak banget doubts. Pergumulan. Pergumulan dan keraguan, ya kan? Iya. Terutama kalau bicara tentang tukang ramal dan segala macam. Bukannya tukang ramal tuh nggak benar, cuma sebagai seorang Nasrani saya tuh nggak boleh ke tukang ramal begitu. Tapi yang saya suka dari Anda punya perkataan adalah bahwa Anda ingin legacy Anda untuk bawa Indonesia itu to the next level, ya kan? Dimana Anda kerjakan karena Anda pas itu kemarin ke MotoGP Portugal dan juga tadi ke depannya ke Spain juga, setahu saya ya. Iya, Spanyol. Ya, jadi semoga Mbak Rara kita jangan terlalu namanya apa sih? Jangan terlalu cynical. Ya, but we just appreciate lah bahwa Mbak Rara itu can bring Indonesia to another level. So I thank you for that. And seperti biasanya, kan tadi ada pertama mulai begini-begini kan. Ayo tepuk tangan teman-teman. Iya. Lebih bagus suaranya gitu. Ini mah bukan meditasi, nyebelin ini namanya ya. Mbak Rara, sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita akan bermain game namanya Out of the Box. Aduh, apa ini? Ini seru banget loh, karena Mbak Rara bisa ngeramal. Ayo let's go. Kita akan bermain Out of the Box dengan Mbak Rara sekarang. Aduh, deg-degan nih Rara. Dan ini deg-degan buat saya karena Mbak Rara adalah seorang pawang, seorang tukang ramal. Jadi artinya seharusnya dia bisa tebak dengan tepat apakah saya jujur atau bohong. Siap nggak Mbak Rara? Anda mulai dulu pertama-tama deh ya. Oke. Saya akan berpaling. Anda tanya nomor berapa boxnya. Oke. Hai penonton. Nomor berapa nih? 8. Ya oke deh. Udah tahu kan ya? Sudah? Boleh saya berbalik? Oke, Ibu. Oke. Apa sih di box nomor 8 Mbak Rara? Apa ya, ini rebana ya? Oke, rebana ya. Tamburin. Tamborin. Saya tahu karena Anda seorang pawang, Anda nggak boleh bohong. Jadi Anda berkata jujur. Iya nih. Benar nggak? Nah. Oh gitu. Harinya aku bohong. Oh, aku nggak nyimak tadi. Oke, giliran kayak sekarang. Mbak Rara, saya tolong berputar balik. Oke, pemirsa, box nomor berapa? 2. Jangan lihat Mbak Rara. Oke, Mbak Rara, silakan lihat saya. Anda kan bisa meramal apakah saya bohong atau jujur, ya kan? Di sini ada gelas. Bukan. Wow, benar. Apa lu? Oke. Wow, oke, Mas Fagan. Alright, Mbak Rara punya giliran sekarang. Silakan. Teman-teman penonton, nomor berapa nih?
Sudah? Oke, Bu. Apa nomor 5 boxnya? Bunga. Bunga asli atau bunga gambaran? Ayo tebak. Enggak, harus kamu tanggung jawab. Bunga bang. Bunga apa? Bunga bang. Apa sih bunga bang? Apa itu bunga bang? Uang Ibu isinya. Oh, no, wow. Ayo. Seperti saya katakan, Anda tidak boleh berbohong. Nanti kalau diusik sama roh jahat. Jadi Ya, ini benar-benar makanya. real. Benar bukan? Yeay, uangnya buat saya. Gue nggak bisa bohong banget ya loh. Aduh. Oke, Mbak. Udah, Putar Ibu, balik. udah. Dia nggak usah bohong. Dia pasti saya menang. Permisan nomor berapa? 7. Oke, Mbak Rara silakan. Apa nih Bu di dalam sini? Nomor 7. Sebuah topeng. 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 Kali ini bener deh. Wah, bener loh, hebat. Berarti saya Udah, sama. 2 kali benar, dia juga 2 kali benar ya. Terima kasih Mbak Rara telah main Out of the Box dan kita tuju episode selanjutnya di Grace Tahir Show. Ya, like and subscribe ya.